Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiane Kananda Prayitno. Saya dari kelas F S1 Pariwisata. Di kesempatan pada pagi hari ini, saya akan melakukan presentasi HRM atau Human Resource Management yang diampu langsung oleh Bapak Amin Kiswantoro, dan saya berkesempatan membahas atau melakukan presentasi pada chapter 5 yang berjudul Perencanaan, Personel, dan Perekrutan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pertama, menjelaskan teknik-teknik utama yang digunakan dalam perencanaan dan peramalan pekerjaan. Kedua, menjelaskan dan memberikan contoh perlunya perekrutan yang efektif, yang perlu, dan yang harusnya ada di suatu perusahaan tersebut. Dan efektif supaya tidak perlu merekrut yang tidak perlu dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga adalah mendeskripsikan sumber utama kandidat internal. Keempat, menyebutkan dan mendiskusikan sumber kandidat luar atau mendiskusikan kandidat luar atau suatu kandidat yang dari luar, suatu rekomendasi atau dari luar orang yang akan mendaftar. Yang kelima adalah menjelaskan cara merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Dan yang terakhir adalah mendiskusikan pedoman praktis untuk mendapatkan informasi aplikasi. Next. Perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personal. Merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana mengisinya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja. Yang satu adalah meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategi angkatan kerja. Dan terakhir adalah melaksanakan dan mengukur pengaruh angkatan kerja yang baru dengan perubahan tersebut. Next. Peramalan kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja. Analisis tren, studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Maksudnya di sini adalah diharapkan kepada semua calon rekrutmen yang baru dan akan mendatang, diharapkan untuk dapat selalu update atau dapat selalu beradaptasi terhadap suatu kebutuhan global atau suatu arus globalisasi yang harus kita ikuti. Maksudnya di sini adalah kita harus melakukan update terhadap diri kita sendiri untuk dapat sustainable, bertahan, dan dapat terus menjalankan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah analisis rasio. Analisis rasio yaitu suatu teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis, antara beberapa faktor kausal, seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan, jumlah tenaga penjual. Next, meramalkan penawar kandidat dari dalam. Inventory kualifikasi atau keterampilan catatan, daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan perkembangan bahasa. Keterampilan khusus dari karyawan dan sebagainya. Dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Yang dimaksudkan di sini adalah meramalkan penawaran kandidat dari dalam, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh calon rekrutmen yang meramalkan atau menawarkan dirinya untuk bergabung ke dalam suatu perusahaan yang dilamarnya atau yang diinginkannya. Dan dapat dilihat bersama-sama
bahwasanya kualifikasi yang diperlukan adalah salah satunya yaitu pendidikan tentunya. Pendidikan yang dimaksud adalah tingkat jenjang pendidikan apa yang telah dilalui oleh calon rekrutmen tersebut. Seperti contohnya, seperti seorang mahasiswa yang hanya lulus S1 dan calon rekrutmen lainnya, dia lebih ada pengalaman kerjanya dan dia memiliki ijazah S1. Maka akan calon HRD akan lebih berat atau lebih melirik orang yang memiliki pengalaman kerja daripada orang yang hanya memiliki ijazah. Yang kedua adalah minat karir. Minat karir di sini yang dimaksud adalah suatu minat atau suatu timbal balik yang dimiliki oleh calon rekrutmen dan dia memiliki suatu minat terkhusus, makanya dia melakukan pendaftaran dan melakukan suatu lamaran kerja untuk melakukan kerja di suatu perusahaan. Dan perkembangan bahasa, keterampilan khusus dari kawan tersebut. Keterampilan khusus yang dimaksud di sini adalah suatu keterampilan yang hanya dimiliki oleh dia dan dia melakukan suatu keterampilan tersebut sesuai dengan passion yang dia dimiliki. Suatu passion yang bisa dikembangkan dan tentunya perusahaan dapat melihatnya, dapat meliriknya dan itu menjadikan suatu nilai plus atau suatu nilai tambah khusus yang dimiliki oleh dia tersebut. Dan untuk dapat digunakan dalam menyeleksi kandidat untuk promosi dan misalnya karyawan tersebut telah dilakukan dia sudah direkrut dan tentu saja perusahaan akan menilai dan menganggap dia apakah layak untuk dipromosikan atau tidak. Next, bagan pengganti personel, catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang penting. Menurut analisis Markov. Next. Merawalkan penawaran kandidat dari luar. Banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Maksudnya di sini adalah banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Maksudnya di sini adalah semakin banyaknya pengangguran, maka semakin besar pula peluang perusahaan mendapatkan orang yang akan melamar pekerjaan tersebut. Dapat dinilai dari seperti slide sebelumnya, dinilai dari tingkat pendidikan, seperti kebutuhan khusus, uji kompetensi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Dan semua orang pasti dan semua perusahaan pasti menginginkan suatu atau calon pendaftarnya yang kompeten dan dapat bersaing di perusahaan dan dapat sustainable. Next, perencanaan suksesi merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari tiga langkah kunci. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan kunci. Yang kedua, mengembangkan kandidat dari dalam, dan menilai serta memilih. Next. Sumber kandidat internal. Lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat. Bisa dilihat bersama-sama bagaimana calon HRD dapat menilai kekuatan dan kelemahan dari berbagai macam faktor. Salah satunya adalah wawancara kepada calon rekrutmen dan melakukan suatu kualifikasi yang dapat atau menyeleksi salah satu calon pendaftar tersebut. Yang kedua adalah lebih berkomitmen. Lebih berkomitmen di sini adalah dia itu sudah melakukan tanda tangan. Misalnya dia sudah melakukan tanda tangan kontrak kerja dan dia diharapkan lebih berkomitmen dan lebih menjalankan amanah-amanah yang telah diberikan mandatnya kepada dia.
Yang ketiga adalah moral lebih meningkat jika dipromosikan, lebih sedikit orientasi dan pelatihan. Next, sumber kandidat dari luar, rekrutmen informal dan pasar pekerjaan tersembunyi, merekrut via internet, media sosial, agensi pekerjaan departemen, tenaga kerja, dan agensi wisata. Pekerjaan temporer taruh waktu, rekrutmen eksekutif, rekrutmen perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Seperti salah satunya merekrut wanita, bisa diletakkan di macam-macam divisi, seperti salah satunya accounting, seperti kasir, dan lain sebagainya. Merekrut orang tua tunggal, seperti dia bisa diletakkan di kualifikasi seperti wanita. Pekerjaan berusia lanjut, dia mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak melakukan kebutuhan fisik, seperti hanya depan laptop atau melakukan manajemen waktu. Dan yang terakhir adalah pekerjaan dengan disabilitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya dan melakukan presentasi pada chapter 5 di matkul HRM atau Human Resource Management. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.